Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika data tunggal. Video ini dibagi jadi beberapa bagian, dan pada video kali ini kita akan membahas 4 topik penting tentang pemusatan data tunggal, yaitu bagaimana cara mencari rata-rata atau mean, kemudian cara mencari median, modus, dan kuartil. Ya, kita akan langsung praktek lewat contoh soal berikut, supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara mencari rata-rata, median, modus, dan kuartil. Nah, coba simak contoh soal berikut. Nah, diberikan data-data seperti berikut ya. Ada 8, 4, 3, 2, 1, 6, 3, dan 5. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata, modus, dan kuartil-kuartilnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita urutkan dulu data-datanya dari yang terkecil ya di sini. Nah, yang A, untuk mencari rata-rata, caranya tinggal kita jumlahin aja semua data-data yang kita punya, terus kita bagi dengan banyak datanya ya. Jadi untuk mencari X-bar-nya di sini, kita jumlahin semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tambah 6, tambah 8. Nah, ini kita bagi dengan banyak data yang kita miliki. Banyak data yang kita miliki ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah data kan? Ada 8 buah data. Berarti di sini kalau kita hitung X-bar-nya ini 32 ya. Dibagi 8. Jadi nanti kita peroleh X-bar-nya atau rata-ratanya itu 4. Kemudian yang B, untuk menentukan modus. Ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Lihat dari data-data yang kita punya, yang paling sering muncul di sini adalah angka 3. Karena 3 di sini muncul sebanyak 2 kali. Ya udah, di sini modusnya sama dengan 3 gitu. Modus sama dengan 3. Kemudian kita mau mencari Q1. Q1 disebut juga kuartil bawah. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian ya. Jadi langkah pertama, kita cari dulu letak data Q1 itu di mana gitu. Nah, karena kuartil itu membagi data menjadi 4 ya. Kuartil yang pertama berarti ini 1/4 dari jumlah atau banyak total data yang kita miliki, N plus 1 gitu ya. Di sini banyak total data yang kita miliki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yang ini. Itu ada berapa biji? Ada 8 kan ya. Nah, ini kita ganti sama 8. Ya, 8 tambah 1. 8 tambah 1, 9 ya. Jadi 9/4, ini kalau kita hitung hasilnya 21/4. Nah, jadi ini baru letak datanya doang. Kalau misalnya kita mau cari Q1-nya atau kuartil pertama, cara bacanya gini. Ini 2, berarti di sini data kedua setelah diurutkan. Ya, jadi Q1 ini kita tulis ini data kedua. Data kedua setelah diurutkan. Nah, data kedua ditambah angka yang jadi pecahannya di sini berapa? Yang jadi pecahannya di sini 1/4 kan ya? Tambah 1/4 kali sesudah data kedua itu data keberapa? Data ketiga. Data ketiga ya, kurangi data kedua. Jadi Q1 di sini kuartil pertama. Q1 ini data keduanya itu 2 ditambah 4 dikali 3 kurangi 2 gitu. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 1/4. Ya, ini kalau kita sederhanakan jadi kita buat penyebutnya jadi 4. 2 kali 4 8 tambah 1 9 ya. 9/4. Ya, atau kalau kita hitung ya hasilnya 2,25. Ini kuartil pertama. Gitu.
soal D untuk mencari kuartil tengah. Kuartil tengah atau biasanya disebut dengan median. Kita cari dulu letak data Q2. Letak data Q2 berarti di sini 2/4 kali N plus 1. N-nya kita ganti sama banyak datanya tadi. Sama kayak tadi, ini berarti 9. Ini kalau kita coret 1, ini 2. Jadi nanti kita dapat hasilnya tuh 4,5 ya. 4, 1/2. Jadi kalau kita mau cari Q2 di sini, berarti cara bacanya gini. Data keempat setelah diurutkan, kita tulis di sini. Data keempat ditambah 1/2 ya, 1/2 itu angka pada pecahannya yang ini dikali data kelima kurangi data keempat ya. Jadi setelah kita dapat letak datanya, tinggal kita cari nilai Q2-nya berapa ya. Data keempatnya tuh 3 ya. Berarti data keempatnya nanti kita isi dengan 3 ditambah 1/2 kali data kelima. Data kelimanya itu yang ini 4 kurangi dengan data keempatnya tadi 3 ya. Jadi 3 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 3,5 ya. Atau kalau kita samain penyebutnya ini 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7 ya. Berarti ini kuartil keduanya atau mediannya 3,5 gitu. Nah, kemudian yang E, kuartil atas atau Q3 ya. Sama seperti tadi, jadi nggak langsung, kita cari tahu dulu di mana letak data Q3. Ini karena kuartil atas yang dicari, berarti di sini 3/4 gitu ya, dikali N plus 1. N itu adalah banyak datanya, selalu kayak begini. 3/4 kali N plus 1. Jadi ini kalau kita hitung 3 kali 9 itu 27/4. 27/4 ini tuh sama dengan 6 kali 4 tambah 3 ya. Nah, itu letak datanya seperti itu. Untuk menentukan Q3 di sini ya, data ke-6 tambah 3/4 kali data ke-7 dikurangi data sebelum. Berarti untuk menentukan Q3 di sini atau kuartil ketiga, berarti data ke-6-nya berapa di sini? Pilih ya, data ke-6-nya itu 5. Berarti kita tulis aja 5 ditambah 3/4 kali data ke-7. Data ke-7-nya itu 6. Jadi kita tulis di sini 6 kurangi 5 ya. Jadi 5 ditambah 3/4